panas-panasan, hujan-hujanan, dimaki-maki sama pemain. Golf tuh itu akan menunjukkan sifat seseorang yang sebenarnya. Oh ya? Ya. Bapak jangan kurang ajar ya, aku bilang gitu kan. Bapak jangan kurang ajar ya. Aku kerja loh Pak, kataku gituin. Sampai yang nggak tahu kita tuh harus, padahal itu bukan salah kita gitu kan. Tapi kita kayak sumpah gue hina banget sih, gue kerja kayak gini. Ada nggak sih kerjaan yang lain gitu kan? Kadang suka kayak gitu. Lovely day ladies, datang lagi bersama aku Ranti di podcast New FM, podcast yang paling mengerti wanita. Hari ini aku bareng sama Kak Dia buat ngomongin tentang pekerjaan yang dilakoni oleh kebanyakan sih perempuan ya. Dan kalian nih biasanya dengar aku pasti di podcast yang suara ya, of course, audio di Spotify. Tapi kali ini aku bakal nyapa kalian di video dengan tema hari ini kata siapa? Oke, sebelumnya aku perkenalkan lagi nih Kak Dia. Kak Dia ini salah satu narasumber kita yang akan nemenin hari ini. Kak Dia boleh memperkenalkan diri? Nama aku Dia, aku dari Bogor. Oke, kakak kerjanya apa sih nih dari tadi kita, apa sih gitu? Aku kerjanya jadi caddy. Oke, nih berhubung ya kita lagi di suatu kafe di Bogor, namanya Jose, dan ini tempatnya enak banget buat kalian chill and hang out tiap Sabtu Minggu. Hari biasa juga bisa loh, dan di situ berbagai macam minuman dan makanan tersedia dan enak-enak banget. Jadi just kesini. Kak, ini langsung aja ya kita ke pertanyaan gitu. Kak, kalau misalkan aku tanya boleh gak sih? Pertama-tama nih kayak aku pengen nanya sih, kakak udah berapa lama nih jadi caddy? Aku jadi caddy itu udah sekitar hampir mau 12 tahun ya. 12 tahun? Wow, keren. Oke, dan ya udah pokoknya dari lulus sekolah lah aku udah masuk ke dunia golf. Oke, berarti jadi abis lulus sekolah langsung jadi caddy ya Kak? Iya, betul. Oke, awalnya jadi caddy tuh karena emang ajakan atau kayak pengen coba jadi caddy gitu? Awalnya tuh karena kakakku kerja di golf ya. Kakakku kerja di golf, terus aku ibaratnya ya aku dari keluarga yang biasa-biasa aja. Aku pengen bantu orang tua aku. Terus ya udah gimana caranya? Aku lulus sekolah langsung kerja. Akhirnya aku diajak sama kakakku kerja di Jakarta. Oke. Oh, di Jakarta awalnya ya, berarti aku awalnya di Jakarta dulu. Oke. Jadi berapa lama tuh dari akhirnya pindah ke Bogor tuh jadi caddy tuh berapa lama? Aku sih di Jakarta tuh cuma 1,5 tahun ya. Ibaratnya kayak cuma nyari pengalaman dulu deh gitu kan. Terus akhirnya aku pindah ke Bogor. Ya udah, akhirnya aku lama banget ya, berarti di Bogor kayak sekitar 10 tahun ada nggak sih? 10,5 ya? 10-11 tahun. 10-11 tahun guys menjadi caddy. Keren banget. Nih Kak, seperti yang episode ini ya, kita ngomongin tentang kata siapa, dan caddy ini masih menjadi, sorry to say, kayak stigma orang-orang di luar sana caddy itu menjadi, nggak enak ngomongnya, pekerjaan yang kurang yang banyak buruknya lah gitu. Kakak boleh jelasin nggak sih sebenarnya pekerjaan caddy itu seperti apa sih? Caddy itu sebenarnya ya sama aja kayak kerja-kerjaan yang lain ya. Dia caddy itu panas-panasan, hujan-hujanan, dimaki-maki sama pemain. Pokoknya segala macam tuh ada di situ. Pokoknya ya intinya semua kerja sama capek. Betul. Jadi yang dibilang caddy itu gimana ya gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih ya coba deh kalian rasain dulu gimana susahnya jadi caddy itu gitu. Betul. Jadi itu balik lagi ke orangnya juga ya Kak ya? Semua balik lagi ke diri kita sendiri dan orangnya gimana. Oke. Jadi sebenarnya orang yang menjudge seperti itu belum tentu dia tahu ya sebenarnya
pekerjaannya itu seperti apa gitu. Tapi kalau boleh aku tahu ya, aku nih yang aku tahu kayak KD itu menemani para golfer ya. Sebenarnya tugas KD itu sebenarnya apa sih? Apakah yang menyediakan peralatan atau yang menyediakan ngambil bola atau sebagainya gitu? Ya, jadi KD itu dia mandu di lapangan ya. Jadi kayak misalnya lihat bola, terus mempersiapkan sticknya, terus dia harus tahu jaraknya, dan dia harus tahu breaknya, arahnya kemana itu. Jadi pokoknya semuanya lah. Ibaratnya kalau pokoknya golfer tuh sudah ya udah dia sama KD-nya gitu. Oke. Jadi yang di lapangan tuh semua tanggung jawab KD-nya. KD, oke, baik. Jadi kalau misalkan kalah atau menang itu semua tergantung KD-nya ya Kak? Tergantung KD-nya dan tergantung bapaknya juga. Oh, iya, karena kan dia yang mukul ya, bukan KD-nya yang mukul. Berarti kita bener kayak hanya mengarahkan ya. Jadi kita kan hanya mengarahkan. Skill-nya tergantung dia ya. Oke, karena golf tuh itu akan menunjukkan sifat seseorang yang sebenarnya. Oh ya? Ya. Wow. Jadi kalau misalnya golfer itu baik, dia akan ketahuan dia tuh baik di lapangan. Tapi kalau misalnya memang si golfer itu galak, dia itu akan ketahuan. Oh, berarti bapak ini galak, bapak ini suka marah-marah gitu. Itu akan ketahuan sifat aslinya. Oke. Ini aku balik lagi nanya ya Kak. Selama 12 tahun itu pernah bosan gak sih Kak? Ada sih bosan ya, jenuh kerja kok gini-gini aja gitu kan. Capek, panas-panasan, hujan-hujanan, kita harus lari-larian gitu kan, terus sampai harus tahan emosi kalau yang dimaki-maki, yang dihina-hina lah kasarnya kayak gitu kan. Serius Kak? Ada. Apalagi kalau misalnya bapaknya yang galak ya, bapaknya galak, terus ya kita dapat nih bapaknya yang galak, terus dia kalah di lapangan, bapaknya pengen menang, ya udah selesai, kita pasti adalah diomelin, dimaki-maki. Wah itu sebenarnya kayak kenapa ya kita tidak bisa memanusiakan manusia gitu? Karena kayak suka, aduh gimana ya orang-orang yang suka marah-marah gak jelas, kayak ngasih emosi ke orang lain tuh kan nggak banget ya Kak? Iya. Karena itu merusak mood orang ya gak sih? Kalau aku sih orangnya gimana ya? Aku orangnya tahan banting sih ya. Jadi masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi aku nggak pernah yang menganggap itu ya udah jadi udahlah bodo amat gitu. Kalau aku kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya memang hati kita lagi nggak enak juga, kadang sedihnya tuh kok gue gini banget sih gitu kan. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Ya ini salah satu, lu kalau mau bagian orang tua ya udah lu ini caranya kayak gitu sih. Oke. Kak, sorry. Kayak kalau misalkan perlakuan yang paling enggak enakin tuh boleh nggak sih diceritain? Ada gak yang pengalaman mungkin sampai ya bener-bener keinget deh sampai sekarang nggak enaknya gitu? Ada. Boleh diceritain nggak? Aku tuh dulu pernah dapet golfer tuh yang memang dia kurang ajar banget ya. Sampai sekarang aku masih inget banget itu. Jadi aku bawa dia main bertiga, aku sendiri gitu kan, satu karnya gitu. Awalnya biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa, terus tiba-tiba ya mohon maaf ya, bapaknya agak kurang ajar yang kayak ini grepe-grepe kayak gitu, sumpah sedih banget itu. Sumpah sampai merinding banget. Iya, sampai aku ya Allah, terus sampai aku marah-marah ya sama bapaknya, sampai bapak jangan kurang ajar ya, aku bilang gitu kan. Bapak jangan kurang ajar ya, aku kerja loh Pak, kata aku gituin. Bapak harusnya jangan kayak gini, katanya gitu. Saya kan manusia Pak, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa kan kamu, bapak jangan mentang-mentang punya uang ya, aku bilang gitu. Bapak jangan mentang-mentang punya uang terus bapak seenaknya aja gitu kan. Aku sampai bilang kayak gitu, sumpah itu sepanjang 18 hole ya, aku bener-bener abis di misalnya, sumpah aku udah mau nangis, aku minta ganti, itu nggak boleh gitu kan, maksudnya nggak boleh sama bapaknya, bukan sama ininya. Sebenarnya ada SOP-nya gitu kan, kalau dapet pemain yang seperti itu boleh ganti, boleh kita tinggalin pemainnya gitu kan, dan kita melaporkan gitu. Ya ampun. Karena itu kan udah termasuk pelecehan. Itu pelecehan banget. Kayak Kak jangan minta maaf karena itu emang salah dia. Iya. Orang-orang yang kayak kurang aja. Cuman kan kita gimana ya? Kita kan KD ya kan. Kita bisa berbuat apa sih? Dia orang yang punya berduit ya kan. Kita nggak bisa ya udah gitu kan jadinya. Itu pengalaman terburuk aku sih.
Tapi sampai sekarang masih aku inget. Oke, tapi si orang ini nih pernah datang lagi nggak? Atau yang kayak ketemu gitu sama dia in person lagi? Aku pernah ngeliat dia, tapi bukan aku yang bawa sih ya, tapi entah itu namanya saja yang sama, karena kan udah lupa banget ya, udah lama banget, karena aku nggak mau nginget orangnya lagi iya, betul, gitu kan. traumatis banget. Terus ya udah itu sih. Oke. Sebenarnya jadi Kedi tuh enaknya tuh bener-bener apa ya kita kerja tapi sambil happy di lapangan kayak gitu. Terus dan kayak misalnya ya gimana sih uji kemampuan kita aja gitu loh. Seru sih pokoknya jadi Kedi tuh. Sebenarnya ada plus minusnya, tapi menurut aku kayak itu minusnya benar-benar minus banget sih. Minus banget. Karena kita nggak tahu gak sih orang kurang ajar ke kita tuh kapan gitu, dan itu luar biasa ya. Sampai aku tuh berpikir gue kerja hina banget sih gitu kan, sampai ya Allah kok gue kayak gini banget gitu. Ih, sampai yang nggak tahu kita tuh harus, padahal itu bukan salah kita gitu kan, tapi kita tuh kayak ih sumpah gue hina banget sih gue kerja kayak gini, ada nggak sih kerjaan yang lain gitu kan, kadang suka kayak gitu. Cuman balik lagi gue harus bantu keluarga gitu kan, gue harus pokoknya gue kalau misalnya ini ya aku sih kalau misalnya tuh ingat sama orang tua ya, ingat sama keluarga, pasti langsung lah semangat lagi kayak gitu. Itu pasti sih, karena kalau kita kerja pasti kita memikirkan keluarga gak sih, ya nggak sih Kak? Bener banget. Karena kalau misalkan kita kerjanya setengah hati tapi masih ada semangat dan ada apa ya, sedikit motivasi lah ya, itu bakal semangat lagi nggak sih gitu, bakal mikirin itu. Yang paling menyenangkan deh Kak? Menyenangkan tuh kita banyak ketemu orang ya. Oh iya sih. Siapa aja, artis, pejabat, ya kan, terus presiden. Oh ya? Wow. Pak Jokowi gitu. Oh bukan ya? Oh bukan. Pak SBY. Oh Pak SBY. Sama menteri-menterinya. Berarti tuh aku lupa kakak kerjanya 12 tahun, jadi kayak wah panjang banget ya jadi gitu. Aku udah tahu tuh orang-orang tuh seperti apa kayak gitu. Berarti pejabat-pejabat juga mainnya di sana ya Kak? Ya. Mainnya juga di sana. Jadi aku udah tahu ya karakter orang tuh seperti apa, berbagai macam orang tuh aku udah nemuin tuh udah. Tapi ada nggak sih, pasti banyak dong kayak golfer yang emang niatnya cuma buat olahraga aja gitu, bukan yang pengen sorry to say kayak emang nyari cewek gitu loh. Itu ada kan? Ada kok, ada. Dia ada yang memang buat olahraga ya, terus memang buat apa ya, ngilangin jenuh di kantor ya kan, dia seharian kerja meeting sana sini ya, dia akhirnya ke golf gitu, olahraga ya cuma sekedar kayak buat iniin badan lah, ngelenturin badan gitu kan. Jadi ya masih banyak sih ya orang kayak gitu. Jadi nggak semuanya golfer tuh juga yang macem-macem. Betul. Ada yang macem, ada yang nggak macem, gitu aja sih. Macem-macem lah ya orangnya. Pokoknya semua golfer tuh ada. Ada ya, jenisnya semua tuh ada. Ada semua, dan aku tuh udah ngalamin semuanya gitu. Iya. Oke. Nih apalagi ya yang pengen aku tanyain. Ini sih Kak sebenarnya. Kalau misalkan kita dilecehkan gitu, ini balik lagi kayak yang tadi, ini aku masih kayak nggak terima gitu loh, kayak orang kayak gitu. Kita bisa nggak sih ngelaporin dan minta tuh orang tuh di blacklist gitu dari golf kita? Bisa. Kalau dia memang sudah keterlaluan sampai dia mengulangi lagi itu bisa. Itu bisa di blacklist. Karena bukan hanya pelecehan aja ya, misalnya bapaknya marah-marah juga gitu kan. Waktu itu pernah teman aku sih gitu kan, teman aku dapat playernya yang dangerous ya, kalau di dunia golf tuh bilangnya dangerous ya. Terus bapaknya tuh marah-marah, banting-banting stick, lempar-lempar stick, sampai ngelempar tuh ke danau dan kedinya harus ngambil. Jadi dia marah-marah ke kedinya, akhirnya terus nggak ada yang mau bawa lagi dong gitu kan. Akhirnya dia dilaporkan dan di blacklist. Oke. Sebenarnya ada nggak sih Kak kayak apa ya, caddy itu golfer langganan, kayak misalkan si golfer pengennya sama yang ini gitu. Ada. Kalau sebelumnya kan di tempat aku yang dulu itu nggak ada ya. Kalau yang di sekarang tuh ada gitu. Jadi kalau
gue kayaknya udah deket nih sama yang ini gitu. Kayaknya gue pengen kayaknya nggak enak banget maksudnya kayak gue pengen menyewa jasa dia lagi deh gitu. Itu bisa ya? Ada ya? Ada. Jadi kalau misalnya main nih si golfer itu, terus KD-nya cocok gitu kan, dia breaknya bagus, anaknya pinter gitu, terus kita kan selama di lapangan itu sekitar 8 jam ya, 8 atau 10 jam lah ya. Berarti kan kita memang udah seharian sama dia kan gitu. Dan nggak mungkin dong nggak ada chemistry-nya gitu betul. kan. Jadi ya udah gitu, dia ngerasa cocok, besok dia minta lagi. Paling kalau misalnya itu dia minta nomor teleponnya kayak gitu. Minta nomor telepon tuh bukan berarti yang macem-macem ya. Misalnya dia mau main lagi, mau dibawa sama dia lagi gitu, itu kayak gitu. Kalau misalkan KD itu dia tuh kontrak atau freelance atau dia tuh apa sih Kak sebenarnya? Kalau KD itu freelance. KD itu freelance? Ya. Jadi dia turun dibayar, nggak turun nggak dibayar. Oke gitu ya. Jadi kalau misalkan berarti kita bisa bebas libur kapan aja atau tetap ada SOP-nya? Ada SOP-nya, ada aturannya, semua ada. Pokoknya biarpun kita freelance, tapi semua ada aturannya gitu. Pokoknya dia punya kontrak kayak gitu. Terus absensi harus dijaga juga gitu. Tapi bisa nggak sih Kak kalau misalkan kita nih ngelamar jadi KD di sini gitu? Kalau misalkan kita ngelamar lagi di KD yang sana itu bisa nggak sih misalkan gitu? Bisa. Misalnya kita udah pengalaman nih jadi KD gitu. Kita sebelumnya harus keluar dulu ya. Jadi nggak bisa ngambil dua tempat ya? Aku kira karena freelance jadi bisa ngambil dua tempat. Jadi harus, karena kan dia nanti ada tanda tangan kontrak. Tetap ada kontraknya berarti ya? Iya, tetap tanda tangan kontrak, cuman jatuhnya itu freelance gitu. Jadi dia ya pokoknya dia turun dibayar, nggak turun nggak dibayar gitu aja sih. Jadi ya mirip-mirip lah ya sama kerja-kerja. Gajinya tuh ya kalau KD tuh sekitar 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Yang dari yang dia turun itu. Kalau uang tip beda lagi gitu. Jadi kalau KD itu uang turunnya dibayarin ke kasir, kalau misalkan tip tuh langsung dikasih ke KD-nya? Iya. Kalau tip tuh langsung dikasih ke KD-nya. Ada sampai pengalaman tuh nggak dapet uang tip ya. Kita kerja capek, panas-panasan, sampai malam, sampai gelap, sampai yang benar nggak kelihatan apa-apa, terus kita nggak dibayar. Sedih nggak sih? Sebenarnya sih kita bukannya kayak pengen mengharapkan tip ya, tapi kan itu pembayaran kita selama di lapangan, itu kerja kita ya kan. Sedih nggak sih gitu? Kita udah capek gitu kan, kita berharap kita turun tuh dapat uang gitu kan, tapi kenyataannya enggak gitu. Tapi aku nggak pernah mempermasalahkan yang kalau misalnya nggak dapet tip, ya udahlah itu belum rezeki gitu kan. Atau besok masih mungkin nanti ada rezeki lagi gitu kan. Kita ngomongin KD tuh kayaknya sesuatu yang serius banget ya, karena itu menyangkut orang lain gitu. Kayak kita kan kayak satu kata kakak mantau kan, kita mempersiapkan, kita ngelihat jauh dekatnya gitu. Ada nggak sih pengalaman lucu gitu? Pengalaman lucu sih banyak ya, karena kan ya aku bilang tadi kan, karena nggak semua golfer tuh yang galak, yang macem-macem. Ada juga yang baik tuh jadi kita ya fun di lapangan tuh, jadi ya kita ketawa-ketawa, bercanda sama bapaknya ya, jadi bener-bener kita tuh di lapangan udah kayak teman aja gitu. Jadi 18 hole tuh nggak berasa gitu, tahu-tahu udah finish kayak gitu. Jadi banyak sih yang lucu-lucunya kayak gitu. Jadi nggak selamanya kayak jadi KD tuh horor banget ya kayak? Nggak selamanya. Iya, kalau horor juga siapa nggak sih yang mau jadi KD ya nggak? Kalau horor mulu ya nggak Kak? Bener-bener. Soalnya KD tuh kalau dibilang dia kerjaan yang berat banget ya. Kalau karena dia bener-bener yang itu kan alam terbuka ya, lapangan luas. Jadi bahaya tuh juga bisa menghampiri kapan aja gitu kan, bisa entah itu yang kena bola kepalanya, entah itu yang jatuh dari kar kayak gitu. Itu kalau musibah yang udah dateng, kita udah nggak bisa ngelak lagi. Kayak aku juga pernah kan, kepala aku kena bola gitu. Dari jauh gitu Kak? Iya, dari jauh. Aku berdiri di kar, terus aku
aku lagi ngasih tahu bapaknya, ngasih tahu jarak bapaknya, terus tiba-tiba bola dari arah depan aku, dari samping. Tapi bukan dari bapaknya kakak, maksudnya? Bukan. Dari player lain. Ya ampun. Itu langsung, dan aku langsung seketika pingsan di lapangan. Ya ampun. Aku dirawat sampai 4 hari. Serius Kak? Iya. Segitunya? Itu bola kecil kan? Tapi itu keras banget ya, kan Kak? keras banget. Itu biarpun kena juga pasti sakit bakal banget. ya sakit. Ya ampun. Itu bisa buat memar. Itu memar banget guys kalau sampai dirawat di rumah sakit 4 hari. Kalau pasti udah bisa dibilang ya. Dari badan aja itu nanti kelihatan biru, apalagi di kepala ya kan. Makanya itulah yang dirawat tuh takut ada pendarahan. Aduh. Makanya jangan dibilang kayak gitu ya gitulah cuma gitu. Doang, gitu. Kalian rasain aja deh biasa simpel itu ya Kak ya. Karena kalian gimana rasain jadi kayak gitu. Aduh. Oke. Karena semua pekerjaan tentu ada ininya ya. Ada konsekuensi. Iya, konsekuensinya sendiri gitu. Ini kalau aku boleh nanya, gimana sih cara kakak membatasi diri ketika ada golfer yang kayak mungkin kayak tadi gitu, yang kayak nggak sopan sama kakak gitu? Kalau aku sih, kalau dapet player yang kayak gitu ya, aku misalnya dari awal dia udah wah kayaknya nggak bener deh gitu kan, karena aku maksudnya udah pengalaman ya, udah tahu banyak, wah kayaknya nggak bener deh bapak. Jadi aku membatasinya agak menjauh. Jadi cuman yang sekedar aku nggak ngasih tahu jaraknya. Aku nggak mau terlalu banyak ngobrol karena nanti semakin nyaman dia ngobrol sama kita, dia semakin semena-mena ya. Jadi aku ya udahlah. Jadi cuman ngasih tahu jaraknya doang. Gini-gini. Nanti kalau bapaknya, kamu kok nggak jauh terus sih? Nggak apa-apa gitu kan. Nanti gitu aja sih. Jadi ya berusaha kita semaksimal mungkin lah menghindarnya kayak gimana gitu. Emang kayak pintar-pintarnya kita aja. Pintar-pintarnya kita aja. Karena hanya kita doang yang ada di situ gitu kan. Paling kita banyak ngobrol sama teman kita. Oke. Ini aku tadi ada satu pertanyaan yang kayak nyangkut banget nih di aku. Kalau kakak sendiri ada gak sih pengalaman golfer yang baik banget gitu, yang kayak mungkin sampai kayak ayo kita nikahan gitu, atau kayak ayo kita berhubungan yang lebih serius gitu, atau yang kayak yuk kita liburan kemana gitu, atau yuk kita menjadi teman gitu loh. Itu ada gak sih? Ada Kak? Ada. Wah keren banget sih kalian. Ada sampai ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku gimana ya, aku takut ya, karena stranger gak sih ya, gitu kan, tiba-tiba benar gak sih gitu kan, terus apa dia duda gitu kan, apa dia ya aku nggak tahu kan gitu kan. Jadi aku kalau misalnya diajak nikah gitu, yang bener, paling ya kita sambil bercanda aja gitu, bener, yakin, emang mau gitu kan, aku kayak di lo gitu kan, nanti takut deh gitu kan, paling gitu sih. Terus kalau misalnya berteman, terus kayak misalnya yuk kita jalan yuk makan, kita ngobrol-ngobrol gitu, ada. Oh ada ya? Berarti sebenarnya golfer itu nggak semuanya yang bapak-bapak upper 40 ya kayak? Berarti yang kita sekitar umur 20-an ada nggak sih Kak? 20 ada, 20 yang baru-baru, terus anak-anak kuliahan gitu, ada ya kayak gitu. Pokoknya semua bermacam-macam, anak kecil ada, 20-an ada, anak kuliahan, terus yang umur-umur 35, 40 itu ada, terus sampai yang tua pun juga ada. Kalau yang tua kan kita kayak udah menganggap dia bapak kita ya gitu kan, jadi kita benar-benar yang ngemong gitu kan, misalnya ngomong dia lah di lapangan tuh gitu. Itu enaknya tuh kayak gitu, makanya jadi yang bikin gak bete-nya tuh kayak gitu. Jadi benar-benar yang kita dapat, oh bapak-bapak, jadi kayak ngerasa ini bapak kita, kayak aku maaf ya, aku kan udah nggak punya bapak ya, jadi kalau misalnya ya minta maaf, enggak apa. Jadi aku ya menganggap dia bapak aku aja gitu sih. Tapi biasanya Kak yang baik-baik itu malah yang kayak emang udah tua-tua gak sih? Enggak juga kok. Oh enggak juga. Ada kok yang masih muda gitu kan, dia baik gitu. Semua kan tergantung dari kitanya, ya kan. Kalau kitanya baik, berperilaku baik, jadi ya dia juga akan baik sama kita, gitu kan. Benar. Semua jadi balik kepada diri kita sendiri. Iya gitu. betul. Aduh ini ngebahas KD tuh panjang banget ya. Panjang. Jadi nggak sekedar KD tuh nemenin dan ya udah kayak nyetir doang gitu. Ternyata enggak ya Kak? Enggak, semua jadi ya
selama berjam-jam di lapangan tuh ya Kedi udah ya ibaratnya itu Temen temen lah ya. temen dianya gitu kan, dari yang pokoknya segala macem. Terus kalau misalnya bapaknya main jelek, kita kan harus nyemangatin Iya. gitu kan. Kan nantinya kita juga yang seneng gitu kan. Betul. Kalau misalkan nih kakak sendiri ada nggak sih, sorry itu saya kayak teman-teman kakak yang macem-macem gitu? Ada sih ya, Ada tapi aja sih ya. nggak banyak Nggak ya, banyak. nggak banyak, dan itu hanya beberapa. Jadi ya itu semua kembali sama orangnya masing-masing ya, dia mau ngejalaninnya seperti apa gitu. Betul. Tapi nggak semua gitu kan, nggak semua orang kayak gitu macam-macam. Ada yang benarnya. Emang ada 1-2 oknum, tapi itu yang bikin namanya jelek gak sih Kak? Nah, iya itu dia, itu yang tapi aku balik lagi nih ya. Jadi nggak semuanya kayak gitu jelek dan negatif. Karena ya balik lagi ya, itu balik lagi ke kepada orangnya dan betul. diri kitanya. Iya. Karena hanya 1 orang atau 2 orang, jadi ya terbawa. Itu namanya jelek ya jadinya. Iya, tapi kan semua balik lagi gitu kan. Kayak tuh nggak gampang, kayak tuh susah gitu. Karena ya bayangin aja, sebenarnya 1 kali kita turun tuh biasanya berapa sih Kak? 1 kali kita turun tuh 75.000 ya. 75.000 Ya. untuk waktu 8 jam. 8 jam 75.000. 8 jam 10 jam lah sekitar segitu kalau Ya Tuhan. yang cepet. Itu susah banget jujur ya. Kayak 8 jam 75.000, it's not worth it at all. Sumpah, jadi kalian banyak-banyak jangan menjudge suatu pekerjaan yang katanya, balik lagi, kata siapa tuh? Kata siapa? Jangan kata pernah sini, kata melihat situ. seseorang tuh dari luarnya aja. Betul. Karena kita tuh nggak ada di situ, nggak ada di perilaku, nggak ada di pekerjaan itu, jadi kita nggak tahu rasanya tuh seperti apa Ya, gitu. kita harus bisa merasakan dulu kerjaan itu tuh seperti apa, Betul. baru kita boleh berkomentar. Kak, aku boleh nanya nggak sih sebenarnya kayak fee dari Kedi sendiri itu berapa sih? Itu 75.000 75.000 untuk kali turun. sekali turun tuh berapa jam? Sekitar 8 sampai 10 jam ya. 8 sampai 10 jam 75.000. Zolim banget kalian yang ngatain kalau Kedi itu pekerjaan yang tidak benar. Itu kalau posisinya lagi rame Lagi ya, rame. tapi kalau lagi sepi sih ya sekitar 6 jam, 6 jam. Tapi 6 jam 75.000 juga nggak worth it sama sekali Iya, Kak. benar-benar yang seharian gitu kan, dari jam 7, misalnya dia startnya jam 7 ya, sampai jam 12, 1 ya kan, itu panas-panasnya kayak gitu ya itu. Itu matahari lagi di atas-atasnya Ya, gak sih? bener, apalagi Ya kalau ampun. posisi bulan puasa, bayangin. Ya Tuhan, betul. Bayangin itu bulan puasa, kita nahan haus, terus nanti Dimarah-marahin. waduh, Tuhan. udah lengkap sudah. Ya ampun, sumpah sih. Ya ampun, aku nggak nyangka kalau kayak misalkan aku kira kayak sekali turun paling ya 2 jam 3 jam lah ya. Kayak sebentar itulah ya aku mikirnya gitu. Ternyata enggak. Sama. 8 jam. Guys, aku baru tahu. Makanya kayak kadang, itu sih yang mungkin tadi kakak bilang kayak kalau nggak dikasih tip tuh rada nyesek juga karena Ya. tuh selama 7 jam, 8 jam kalian berdiri dibayar cuma 75.000. Kalau dapatnya yang cepat enak ya, 5 jam, 4 jam gitu udah ada beres, tapi ada. gitu kan. Tapi kan itu jarang Jarang banget, ya. jarang banget gitu kan. Ada nggak sih Kak, Kedi itu tuh harus ngajarin si golfernya? Ada yang pemain minta diajarin itu, kayak misalnya yang baru pemula ya, baru belajar, terus kayak misalnya ibu-ibu, misis-misis gitu yang baru, iya. pasti dia kalau misalnya turun nih pasti aku minta kayak dia yang senior ya gitu kan, yang bisa ngajarin aku. Kadang juga ada yang ibu yang lucu nih, aku minta kedinya yang mau diajak tiktokan ya. Gitu. Oke. Aku minta kedinya yang bisa fotoin aku ya nanti di lapangan, katanya oke siap gitu kan nanti gitu. Oke, jadi Kedi yang ngajarin itu fee-nya beda atau sama tuh Kak? Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Terus udah gitu kan kalau Kedi itu jadi ada uang tip ya. Jadi dia ngandelin dari uang tipnya tip, gitu. iya, oke. Karena gedenya itu dari uang tip. Jadi Iya. bukan dari round dia turun. Itu pun dibayarnya 2 minggu sekali. Gak worth it banget guys, 75.000 masih kayak
Gue nyangka sumpah. Udah kali ya kak, kayak udahlah ya, kayak kita ngebahas juga ini tuh kayak gak ada habisnya. Iya, Jadi kayak bener. kita ngomongnya di belakang layar. Oke guys, guys ladies, tunggu ya, minggu depan kita bakal balik lagi karena episode Kata Siapa sudah selesai. Makasih ya Kak Dia udah di podcast sama-sama. kita. Terima Mungkin kasih kayak banyak. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh, pasti. Dengan pembahasan yang lebih seru mungkin. Ditunggu. Siap. Oke, guys, ladies, makasih ya udah nonton ini sampai habis. Bye, have a lovely day.